nanti adalah mempersiapkan kompetisi keterampilan yang kompetitif dan meningkatkan kualitas standar lembaga pendidikan vokasi. Jadi kita nanti akan membahas terkait dengan rundown kompetisinya seperti apa, terus kita juga akan membangun awareness kita semua sebetulnya untuk apa sih tujuan kompetisi ini, karena saya beberapa tahun, semenjak tahun 2018 atau 17 kalau nggak salah, sudah menangani LKS ini, dan terus terang sampai sekarang ini LKS ini belum berdampak signifikan sesuai dengan tujuannya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas review dan mempreview dulu apa sih maksud dari kompetisi ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah membangun kualitas kompetisi, kemudian menerapkan nilai-nilai yang dibangun di dalam kompetisi, kemudian bagaimana mentransfer skills ke peserta didik sehingga nanti bisa meningkatkan kapasitas, baik itu kapasitas lembaga atau kapasitas kita sebagai instruktur dan guru di pendidikan vokasi. Kemudian kita juga harus membangun kesadaran kita bahwa kegiatan LKS ini merupakan proyek yang mahal yang sebetulnya tujuannya adalah untuk meningkatkan SDM kita. Jadi kegiatan LKS ini harus mendapatkan return bagi kita sebagai individu yang terlibat, kemudian kita memanfaatkan benchmark LKS itu atau tolok ukurnya yang digunakan apa. Nanti melalui itu semua akan meningkatkan peran guru dan lembaga, kemudian kesamaan persepsi, soliditas guru sebagai ujung tombak lembaga dalam menyiapkan kandidat, dan bukan hanya kandidat tetapi seluruh peserta didik kita. Kemudian nanti bagaimana koordinasi kita dengan MTP developer atau test project developer, panitia, peserta, dan juri, sehingga tujuan kita bisa tercapai, yaitu membangun kualitas kompetisi yang baik, memberikan nilai-nilai kompetisi yang baik, berdampak kepada transfer skills atau metode pembelajaran di institusi masing-masing atau lembaga masing-masing yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas SDM, kapasitas lembaga, dan kapasitas guru. Jadi ini adalah nilai-nilai yang kita upayakan dibangun dalam setiap kompetisi yang sudah kita laksanakan kurang lebih dalam 4 periode belakangan, supaya kompetisi itu menjadi fair dan adil. Oke, yang pertama adalah keadilan. Jadi kompetisi ini nanti berlandaskan kepada nilai keadilan, menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan merata bagi semua peserta kompetisi tanpa ada diskriminasi dan keberpihakan. Kemudian yang kedua, menekankan pada upaya untuk mencapai standar kualitas tertinggi atau best practice dalam keterampilan dan pengetahuan guru atau instruktur dengan dorongan untuk terus meningkatkan diri. Jadi Bapak Ibu, kompetisi ini sebetulnya bukan semata-mata hanya untuk menang dan kalah dan mencapai prestis kemenangan, tetapi sebetulnya adalah ajang belajar bagi kita semua untuk bagaimana supaya kompetisi ini memiliki impact yang baik yang akan meningkatkan kualitas pendidikan kita, kualitas pelatihan kita. Kemudian mengutamakan kejujuran, kemudian etika dan moralitas dalam setiap tindakan dan keputusan, serta memastikan integritas menjadi fondasi utama kompetisi. Jadi nanti kita menciptakan kompetisi ini dengan nilai-nilai ini semua, sehingga diharapkan ini dapat diikuti oleh semuanya, baik peserta, baik juri, baik panitia, sehingga tidak ada intervensi yang akan merugikan salah satu pihak. Jadi integritas ini menjadi penting. Kemudian yang keempat adalah diversity. Kita selalu mengapresiasi keberagaman latar belakang, pengalaman, gender. Sebetulnya bukan hanya laki-laki saja juga yang bisa mengikuti kompetisi di bidang ini sebagai kekayaan dalam memperkaya kompetisi dan pembelajaran. Kemudian transparansi. Transparansi ini menjamin agar segala proses dan keputusan dalam kompetisi dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada semua pihak terkait, sehingga di kejuaraan referee belakangan 2 atau 3 tahun belakangan ini kita selalu mengadakan sesi appeals di akhir. Tujuannya bukan hanya sebagai transparansi, tetapi tujuannya adalah ayo kita sama-sama belajar bagaimana cara transfer skills yang paling efektif untuk siswa kita. Kebetulan kita sudah mempunyai tolok ukur benchmarknya, yaitu World Skill Occupational Standard. Kemudian yang kedua, kita juga di dalam konteks transparansi ini, kita melibatkan Bapak Ibu pembimbing dalam melaksanakan penilaian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga transparansi dan juga mengajak kita semua untuk sama-sama belajar tentang standar atau tentang best practice.
karena kita mengambil benchmark dari WorldSkills. Nanti akan saya jelaskan lagi. Kemudian inovasi. LKS harus mampu menjadi elemen inovasi dalam metode pengajaran dan pendekatan instruksional demi peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu tujuan utama dari keikutsertaan Indonesia di dalam ajang WorldSkills. Jadi, WorldSkills itu juga bukan menang atau kalah Bapak Ibu, tetapi sebetulnya adalah apa yang bisa dibawa untuk diimplementasikan di dalam pendidikan dan pelatihan vokasi di negara masing-masing. Sehingga LKS ini bisa kita jadikan ajang miniatur WorldSkills karena standarnya didorong untuk mengikuti standar WorldSkills. Dan saya sendiri sudah mencoba dengan melakukan transfer skill dengan metode WorldSkills, yaitu dengan menggunakan marking scheme. Itu hasilnya jauh lebih efektif dari sisi kecepatan dalam peserta didik menyerap apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir, partnership. Kita tidak bisa bekerja sendiri, jadi kita harus selalu menekankan pentingnya kerjasama. Nah, yang dimaksud partnership ini adalah kita belajar sama-sama, tumbuh bersama, tidak peduli siapa yang menang atau yang kalah, tetapi mengupayakan dan mengeluarkan effort atau usaha yang maksimal. Sehingga yang tumbuh bukan kita sendiri, tetapi grow up together atau tumbuh bersama. Karena dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia ini seharusnya kita sudah mulai saling mendukung, bukan saling menginjak. Jadi pentingnya kerjasama dan kemitraan yang kuat antara lembaga pendidikan dan pelatihan, vokasi, kemudian guru, peserta, pihak terkait lainnya untuk keberhasilan bersama. Siapapun yang menang nanti adalah kemenangan dengan upaya yang maksimal, dan si pemenang itu pasti nantinya akan menjadi benchmark bagi lembaga-lembaga lain. Bagaimana dia bisa mendidik anaknya sehingga menjadi juara dan lain sebagainya. Kemudian bagi si pemenang juga harus terus membagi apa yang dilakukan sehingga dia bisa mencapai kesuksesan itu. Sehingga nanti kesuksesan itu akan sama-sama merata, capaian standar semakin mendekati performa yang tinggi. Baik, sehingga dengan begitu proyek LKSN ini atau LKS mulai dari LKS daerah atau LKS nasional itu betul-betul akan mendukung keterampilan Indonesia Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kita di tahun 2022 sudah terbit Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, kalau Bapak Ibu baca, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi itu melibatkan banyak pihak, dan kalau kita ingin menerjemahkan kebijakan itu di dalam implementasi sesuai dengan kapasitas diri kita, kita bisa. Kita sebagai guru, saya sebagai instruktur, kemudian sekolah sebagai lembaga atau institusi harus betul-betul mampu menerjemahkan Perpres nomor 68 tahun 2022. Karena tujuannya adalah membuat Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 yang sekiranya sekitar 10 tahun lagi kita akan sampai ke sana. Ini 10 tahun bukan waktu yang panjang, sehingga kita sudah harus membangun kesadaran ini demi masa depan anak-anak kita nantinya. Oke. Dengan kesuksesan LKS nasional dan betul-betul mampu menerobos tujuan utamanya, yaitu memperbaiki transfer skills di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, maka nanti akan meningkatkan kekuatan dan menguatkan vokasi Indonesia. Maka tujuan dari Kemendiknas itu tercapai. Ini merupakan keberhasilan kita semua dan keberhasilan negara ini, karena banyak peluang nanti. Tapi kalau kita tidak bekerja maksimal menerjemahkan kebijakan dengan baik, maka ya kita tidak akan mencapai tujuan yang sudah kita targetkan. Ditambah lagi bulan kemarin 13 Juni Bapak Ibu bisa browsing dari Kemenko Perekonomian mengeluarkan surat edaran tentang pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi ini akan menjadi prioritas utama. Semoga bukan dari diri kita saja yang berusaha maksimal, tetapi dari level-level di atas kita hingga puncak nanti juga aware dengan tantangan ini. Nah, proyek LKS merupakan investasi Bapak Ibu. Investasi itu diambil dari dana publik, bukan dana yang tiba-tiba datang dan mungkin adalah hasil dari hutang. Yang menanggung siapa? Yang menanggung adalah masyarakat. Maka dari tujuan investasi itu harus mendapatkan return atau keuntungan. Keuntungannya apa? Untuk publik juga, kembali ke publik. Apa yang diharapkan publik? Peningkatan kualitas sumber daya pendidikan dan pelatihan vokasi. Sumber daya pendidikan dan pelatihan yaitu lembaga, gurunya, sarprasnya, programnya,
metode transfer skills yang efektif dan efisien, menggunakan asesmen yang handal dan konsisten. Asesmen yang handal dan konsisten itu apa, Bapak Ibu? Ini sudah dilakukan riset dan risetnya adalah riset dunia, yaitu WorldSkill, Bapak. Jadi ini sebetulnya adalah tools yang memudahkan kita dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi secara efektif dan efisien. Nah, ranah kita atau kapasitas kita sebagai pendidik dan pelatih adalah bagaimana meningkatkan metode transfer skills dan membuat asesmen yang handal dan konsisten, yaitu dengan berkiblat ke hasil dari training need analysis dan metodenya WorldSkills. Karena terus terang kita sudah menjadi anggota WorldSkills sejak tahun 2004, artinya sudah 20 tahun, tetapi apa yang kita dapat selama ini saya pikir impact-nya masih belum signifikan. Jadi mari mulai dari sekarang kita coba menggunakan peluang-peluang seperti LKS ini untuk sarana belajar. Baik, kemudian jika kita sudah meningkatkan kapasitas kita, maka mudah-mudahan kebijakannya menjadi efektif dalam sektor pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi kita harus dipikir oleh orang banyak, Bapak Ibu. Kita sebagai guru dan instruktur, sebagai lembaga juga bisa memberikan masukan-masukan yang tepat, kemudian alasan-alasan yang tepat, bukan hanya kepentingan ego sektoral, tetapi kepentingan bangsa dan negara ini. Kemudian peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan vokasi. Jadi publik itu berharap kita berkualitas, kita digaji dari mereka. Kemudian kegiatan-kegiatan dianggarkan dari pajak publik. Publik itu bukan hanya masyarakat, tapi dari industri, dari dunia usaha. Apabila ini tidak kembali ke masyarakat, alangkah berdosanya kita. Nah, kemudian kualitas SDM menjadi unggul dan merata. Ini merupakan modal utama untuk mencapai ekonomi yang lebih baik. Saya harapkan nanti Bapak Ibu juga sudi untuk membuka Perpres nomor 68 2022 dan surat edaran 13 Juni dari Kemenko Perekonomian tentang peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Sehingga mendapatkan wawasan yang bisa dijadikan sebagai bahan masukan kepada rekan-rekan kita dan yang lain. Maka akan dihasilkan tenaga kerja yang kompetitif dengan standar pelatihan global, membuka peluang penyerapan output pelatihan dan pendidikan vokasi, dan membangun image lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi. Dan akhirnya akan mendapatkan kepercayaan publik. Oke. Kemudian akhirnya nanti masyarakat akan sejahtera, ekonomi menguat, level kebahagiaan meningkat, kebanggaan sebagai guru vokasi, dan kebanggaan sebagai institusi pendidikan dan pelatihan vokasi meningkat. Nah, dari kegiatan LKS ini Bapak Ibu, kita baik itu guru, baik itu kompetitor, baik panitia, baik juri sebagai individu, itu sudah berinvestasi Bapak Ibu. Setidaknya investasi waktu. Dan mungkin ada juga yang berinvestasi menggunakan uang pribadinya untuk memberi bahan latihan karena kurangnya sumber daya. Maka kita juga harus mendapatkan yang namanya return atau keuntungan. Apa itu? Peningkatan kapasitas. Buat apa kita jauh-jauh pergi ke Lampung ketika kita pulang tidak membawa apa-apa? Kemudian kekuatan event LKS yang potensial menjadi benefit bagi individu yang terlibat langsung. Apa yang bisa kita ambil Bapak? Yang bisa kita ambil sebagai guru, sebagai instruktur seperti saya, ya, sebagai pengusaha seperti Pak Ahmadi mungkin adalah standar benchmark global. Karena benchmark global ini tidak main-main, ini yang mengembangkan adalah dunia usaha dan dunia industri di level internasional. Sehingga bagaimanapun ketika kita menerapkan ini akan diakui nantinya. Dan risetnya ini adalah setiap 2 tahun sekali. Selama sepanjang 2 tahun mereka melakukan riset, dilakukan test bed di kompetisi itu sendiri, yaitu kompetisi WorldSkills. Dari kompetisi WorldSkills diturunkan ke LKS daerah, LKS nasional, kemudian dari LKS daerah, LKS nasional, harapannya metode-metode ini dapat digunakan oleh setiap lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi di dalam meningkatkan sekali lagi efektivitas pembelajaran dan pelatihan mereka. Kalau ini tidak tercapai, ya artinya kita hanya buang-buang energi dan buang-buang anggaran, di mana anggaran itu adalah datangnya dari publik. Oke? Jadi benchmarknya itu adalah benchmark WorldSkills. Apa itu? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, keanggotaan Indonesia sebagai member WorldSkills itu sejak tahun 2004. Artinya sekarang 2024 itu sudah 20 tahun Bapak Ibu.
Kemudian kita bisa mengambil WorldSkill occupational standardnya. Kalau ada pertanyaan apakah tidak bertentangan dengan kurikulum kita, yang namanya standar itu sifatnya adalah universal. Sehingga apa? Sehingga tidak akan berbenturan. Karena yang kita ambil hanyalah metodenya. Lanjut, apa itu? Kita turunkan menjadi model asesmen terukur, yaitu marking scheme, Bapak Ibu. Dan itu bisa kita gunakan untuk mendelivery materi atau transfer skills atau mengajar atau melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah masing-masing atau di lembaga pelatihan masing-masing. Karena ini menyediakan penilaian yang konsisten dan handal. Sehingga siswa dengan membaca ini, dengan dikasih sedikit teori, kita bisa mengawasi mereka dan memberikan penguatan-penguatan kepada mereka di mana lemahnya mereka. Karena konsep diversity tadi, tidak semua anak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menerima informasi dan menerapkan informasi itu secara seragam. Sehingga yang perlu kita lakukan ketika melihat kekurangan salah satu anak didik atau peserta didik, maka kita bisa langsung memantau melalui pola model asesmen terukur ini. Sehingga cara mengajar kita tinggal memberikan penguatan. Oke? Dan itu diharapkan bisa memenuhi ekspektasi publik nantinya ketika siswa kita atau anak didik kita lulus. Nah, di dalam WorldSkill ini adalah proses mencari best practice. Nanti diskusi tentang best practice bisa melalui kontak saya, Bapak Ibu, silahkan saja. Tadi sudah ada nomor telepon saya untuk diskusi tentang ini, apa itu best practice, karena akan panjang sekali saya untuk menceritakan di sini, ya. Jadi di dalam kegiatan WorldSkills itu adalah proses mencari praktek terbaik untuk mencapai standar tertinggi yang ditetapkan pada marking schemes. Jadi persyaratan di marking scheme itu adalah best practice. Yang namanya best practice itu adalah praktek terbaik. Tidak semua orang bisa memenuhi semua kriteria atau subkriteria yang ada di marking scheme. Di dalam WorldSkill pun apabila kita mendapatkan nilai di area 80 itu sudah berada di area medali, Bapak Ibu. Untuk bisa mencapai 100 itu impossible karena itu merupakan tolok ukur yang tegak lurus dalam prakteknya, sehingga itu tidak akan mungkin dicapai. Tetapi itu menjadi benchmark supaya kita semua bisa berupaya untuk mendekati puncak best practice tersebut. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa di-copy oleh Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya sekarang, apakah selama 20 tahun keanggotaan kita WorldSkill ini pelan-pelan sudah merubah pola pembelajaran kita di sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional? Saya sebagai pelatih, saya sudah 21 tahun sebagai ASN juga, Bapak Ibu, di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan selama 20 tahun itu yang saya rasakan juga belum ada perubahan signifikan. Dari tahun ke tahun kita hanya melakukan melakukan rutinitas yang sama. Karena apa? Karena kita tidak bisa menerjemahkan kebijakan tadi dengan baik. Nah, saya mulai sadar walaupun saya sudah 12 tahun terlibat di lomba-lomba internasional, baik itu di ASEAN Skill dan Asia Skill atau di nasional, baru menyadari ini 2 tahun yang lalu. Artinya saya butuh 10 tahun untuk menyadari bahwa oh ini ternyata polanya seperti ini. Maka pada kesempatan ini, di setiap kesempatan lomba saya semangat untuk menyampaikan ini. Walaupun saya juga dengar pernah ada seorang guru yang mengatakan bahwa kita itu jadi guru udah puluhan tahun, ngapain diajarin orang itu. Saya bukan bermaksud mengajari, tetapi saya hanya menyampaikan pengalaman yang sudah saya lakukan dan hasilnya efektif. Itu. Jadi mohon maaf kalau Anda merasa diajarin, tapi niat saya bukan mengajari, tapi mengajak ayo sama-sama untuk grow up together, tumbuh bersama demi Republik kita tercinta. Oke? Nah, apa yang harus dilakukan di kegiatan LKS ini? Ya kita bisa diskusi, bisa membangun jaringan, bisa sama-sama belajar, memiliki kesamaan pandangan terkait pengembangan sumber daya manusia kita melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, ini menjadi penting. Kalau pulang kita membawa kekecewaan karena kalah, berarti kita belum paham maksud dari dilaksanakan lomba keterampilan siswa nasional. Pulang seharusnya kita mendapat insight baru yang nanti diterapkan di sekolah masing-masing.
Jika kita sudah mendapatkan return itu, maka kita sebagai guru, sebagai penggerak di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi memiliki satu suara, memiliki inspirasi, memiliki ide dan gagasan dan semangat perbaikan, sehingga kita bisa mengusulkan itu menjadi sebuah kebijakan, minimal kebijakan di sekolah kita, minimal kebijakan di tempat pelatihan saya, yang pada akhirnya itu akan menjadi suara yang bulat dan mudah-mudahan bisa didengar ide-ide kita untuk kebaikan bersama. Sehingga implementasi kebijakan oleh pimpinan, peningkatan kualitas hasil pelatihan dan pendidikan, dan peningkatan jaringan studi. Kalau polisinya udah bagus, si minimal policy institusi, maka institusi kita secara tugas dan fungsi akan berjalan dengan optimal dan improvementnya itu continue terus, sehingga setiap ada LKS, ada hal baru itu akan diterapkan di dalam institusi atau lembaga sekolahnya masing-masing. Nah, ini harapan dari LKS itu sebetulnya. Nah, sehingga apa? Kalau kualitas institusi bagus, jaringan dengan dunia industri bagus, dunia usaha bagus, siswanya bisa dipercaya atau siswanya memiliki kapasitas yang bagus, maka inilah return yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi sudah seharusnya kegiatan LKS ini menjadi salah satu inisiator continue improvement, impact terasa bagi masyarakat, pelatihan dan pendidikan jadi tujuan utama publik, dunia industri dan calon entrepreneur. Jadi tujuan dari WhatSkill itu Bapak Ibu, saya supaya ini kita mendudukkan perkaranya sama-sama paham. Tujuan dari WhatSkill itu adalah memperbaiki dunia dengan kekuatan skill, seperti tujuan kita presentasi ini adalah memperbaiki negara dengan kekuatan keterampilan. Jadi tujuannya, visinya itu, kemudian punya 3 visi. Visi pertama adalah meningkatkan ambisi generasi muda dan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat, meningkatkan ketertarikan, ambisi itu ketertarikan terhadap peluang yang ada di TVET atau Technical Vocational Education and Training. Nah, ini salah satunya. Nah, kemudian berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, ini jadinya kita memiliki ini tadi yang kita harapkan, yaitu return bagi investor, itu publik. Sehingga kita bisa berani bilang bahwa sustainability LKS memang layak untuk dipertahankan. Tapi kalau tidak ada impact-nya ke publik, maka publik juga akan bertanya, apa sih kegiatan LKS? Apa sih hasilnya? Apakah hanya pesta pora saja? Apakah hanya ajang project saja? Nah, ini kita harus memulai membangun kesadaran ini karena kita menjadi individu yang menjadi bagian dari negara ini. Oke? Nah, ini saya buka Bapak Ibu. Jadi WhatSkill itu memiliki visi di tahun 2025. Ya. Jadi visinya itu adalah, bisa kita lihat di sini, bukan sekedar organizing lomba dan mendemonstrasikan keunggulan di dalam keterampilan saja. Jadi WhatSkills itu memiliki tujuan meningkatkan tolok ukur secara global dan ujung tombak dari upaya internasional untuk baik kepada membantu anggota WhatSkill untuk meningkatkan standar dan meningkatkan level keterampilan dan peluangnya untuk anak-anak muda dan negara-negara dan wilayah-wilayah ASEAN, Asia, Afrika. Jadi tujuan WhatSkill itu adalah mengimprove standar dan improve skills level dan opportunities. Nah, kemudian visinya apa? Meningkatkan ketertarikan terhadap peluang yang ada di vocational and education training. Kepada siapa? Kepada anak-anak muda, kepada pengusaha, dan kepada masyarakat. Nah, ini yang harus kita bawa. Nah, kemudian meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Enhance the quality of VET provisions through stronger connection to labor market, employers, and economies. Jadi, meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan vocational and education training, pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koneksi yang kuat antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan pasar kerja, pengusaha, dan peningkatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, membantu membangun kapabilitas organisasi
world skill dan global competitiveness, daya saing global pada setiap member melalui keterampilan. Kita sudah menjadi anggota selama 20 tahun. Apakah ini sudah dipahami? Itu Bapak Ibu. Kemudian, world skill memiliki 6 strategi. Yaitu setiap membernya pasti akan meningkatkan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikannya. Di sini Bapak Ibu. Education and training, dan pasti melakukan riset ketika kita akan ikut kompetisi. Risetnya apa? Risetnya adalah cara untuk mentransfer skill kepada peserta kita. Dari mana? Dari MTP, ya, dari tes-tes world skills yang sebelumnya. Dari mana lagi? Skill research partnership. Bisa dengan expert, bisa dengan juri, komunikasi, diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian International Skill Observatory. Nah, ini kalau di kita di LKS ini siapa yang keterampilannya unggul tahun kemarin? Misalnya tahun kemarin juaranya adalah SMK Lamongan. Ya, kita jangan sungkan belajar rame-rame ke SMK Lamongan. Gimana caranya kemarin bisa seperti itu? Maka kita bisa tumbuh bersama melalui posting-posting di media sosial. Ya, jadi kita bisa belajar riset dari mana saja. Apa impact-nya nanti yang seharusnya kita lakukan? Bukan hanya persiapan saja, tetapi kita sudah bisa mengimplementasikan work skill occupational standard yang efektif banget gitu. Kemudian pengembangannya secara profesional. Bapak Ibu bisa undang guru-guru dari sekolah lain, bisa undang guru-guru juri-juri untuk diskusi sama-sama bagaimana kita mengharmonisasikan kurikulum kita dengan work skill occupational standard. Kemudian yang diperbaiki apa lagi? Mencari relevansi atau langkah apa yang cocok untuk menyelenggarakan kurikulum kita dengan pedagogi desain sesuai dengan polanya work skill yang efektif itu, sekali lagi karena saya sering nyoba Bapak. Kemudian mendesain vocational and education training assessment, mendesain penilaian di bidang vocational and education training yang efektif, yaitu dengan apa? Dengan marking scheme. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan sendirinya kita semua jalan improve, kita semua maju, kita semua tumbuh, grow up together. Maka kita akan punya jaringan profesional di bidang vocational and education training. Dari siapa? Dari kita, untuk kita, dan untuk Indonesia. Jadi kalau kita tumbuh bareng, kita bisa tukar pikiran dan lain sebagainya untuk meningkatkan dan melakukan continue improvement. Nah, kemudian ini kita hanya fokus di sini saja Bu, di Bapak Ibu di dalam LKS ini. Yang tadi sudah saya sampaikan riset, karena konteksnya work skill di bidang education dan training, pendidikan dan pelatihan, itu adalah memenuhi standar keunggulan yang dipersyaratkan di work skills competition. Yang ini saya sampaikan tadi training need analysis yang dilakukan oleh dunia usaha dan dunia industri internasional. Nah, keunggulan standar yang dipersyaratkan oleh work skill itu tergantung utamanya dari kualitas dari setiap member. Ya, kualitas sistem pendidikan dan pelatihan nasional setiap membernya. Ya, untuk bisa bersaing di sini maka kualitas kita harus kita tingkatkan. Nah, kemudian ya ini pasti akan berpengaruh dibentuk oleh anggaran dan kualitas dari kurikulum vocational and education training itu sendiri. Maka kita sudah harus bisa melihat kurikulum kita. Apakah ini sudah betul-betul efektif memenuhi ekspektasi dari customer kita itu siapa? Dunia usaha dan dunia industri. Jadi yang pertama tadi adalah sistem VET nasional kita atau vocational and education training kita, dan currency ini yang jadi yang perlu disampaikan, karena di Menko Perekonomian itu bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi itu harus menjadi prioritas utama di tahun-tahun ke depan. Sehingga seharusnya anggaran itu bisa digunakan untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi. Kalau mereka bisa menerjemahkan kebijakan-kebijakan. Sebetulnya kebijakan-kebijakan itu kita itu sudah luar biasa. Contohnya SKKNI kita itu terbaik di ASEAN. Ya. Nah, pasti ada impact-nya. Dampaknya adalah dananya akan naik dan kita harus meningkatkan kualitas kurikulum kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kapabilitas
dan Bapak Ibu guru dan instruktur seperti saya itu harus memiliki skill yang tinggi ya, sehingga bisa bersaing. Nah, dan asesmen metodologis ini sudah disediakan oleh WorldSkill, yaitu marking scheme atau perangkat penilaian yang sering kita gunakan di dalam lomba. Ya, yang memastikan kehandalan dan standar yang konsisten. Jadi WorldSkill itu berkomitmen untuk bekerja dengan anggota baru atau kandidat itu rata-rata di negara Afrika, Bapak Ibu, untuk membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas dari sistem vocational and education training nasional mereka, ya, oke, dan mengembangkan dokumen best practice. Untuk dokumen best practice itu apa ya? MTP kita itu, Bapak Ibu, penilaian kita, Bapak Ibu, untuk membantu memenuhi tujuan UNESCO untuk melakukan pengakuan kualifikasi secara internasional. Ini akan dilakukan di 2025 apabila lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi kita sudah melaksanakan standar-standar yang WorldSkill sampaikan, maka kita akan diberikan pengakuan. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Kurikulum berubah-ubah. Kemudian di tingkat pelatihan di tempat saya bekerja aja juga dari tahun ke tahun, karena nggak ada masukan, dan mungkin kita kurang memberi masukan juga ke pemangku kebijakan. Hanya iya saja, tetapi tanpa memberikan wawasan dan insight dari pengalaman kita. Oke, baik, kurang lebih itu tadi sekilas. Jadi, nah, Bapak Ibu, ini kalau memang ini ada panitia, kita akan memberikan sedikit gambaran tentang persiapan dalam LKS ini, ya, persiapan dalam LKS yang tujuannya adalah mensukseskan LKS. Ada beberapa pihak, yaitu panitia teknis, kompetitor itu sendiri, dan juri. Semua butuh persiapan yang baik. Nah, yang perlu dipersiapkan oleh panitia teknis adalah area lomba, sarana prasarana, material lomba, dan dokumen pendukung. Itu nanti bisa didiskusikan dengan juri-jurinya. Kemudian dibuat list apakah ini semua sudah sesuai list atau belum. Kalau belum, dipersiapkan lagi. Kalau sudah, disetting sarprasnya, material lomba bagi setiap kompetitor, setiap tas dipisah dan dibuatkan lembar checklist sehingga akan memudahkan jalannya kompetisi. Nah, ini siap untuk melakukan LKS. Dari kompetitor apa persiapannya? Nah, dari kompetitor jelas Bapak Ibu harus membimbing adik-adik kompetitor kita melalui latihan, riset teknis, fisik, kemudian apa saja peralatan yang wajib dibawa, kemudian personal protect, APD-nya yang wajib dipakai apa, itu harus dipersiapkan. Jangan sampai nanti pada waktu sudah lomba ada sesuatu yang ketinggalan, itu akan mengganggu konsentrasi dan memecah konsentrasi si kompetitor dan Bapak Ibu guru sebagai pembimbing. Nah, kemudian kalau sudah siap, kita berangkat dan akhirnya akan mendapat setelah LKS apa yang didapat? Ya, kemenangan itu bonus. Yang penting adalah individual capability dan quality improve. Jadi kapabilitas individual kita sebagai anak didik atau peserta kompetisi atau kita sebagai guru itu harus meningkat. Yang bayarin kita pergi ke Lampung itu rakyat. Oke. Nah, kemudian untuk expert dan juri harus betul-betul memahami MTP detailsnya, ya, karena ini adalah nyawanya kompetisi. Ya, kemudian bagaimana kompetisinya nanti akan dijalankan, marking scheme-nya bagaimana, assessment tools-nya apa saja yang harus dibawa dan disiapkan oleh juri atau panitia. Kemudian membuat double plan karena seringkali ada masalah-masalah di lapangan. Kemudian membuat competition management dan marking rundown list. Jadi tugas juri itu juga tidak mudah, Bapak Ibu. Mempersiapkan kompetisi yang smooth itu suatu pekerjaan yang berat dan tidak mudah. Jadi mari kita sama-sama membantu juri dalam melakukan kompetisi. Juri juga membantu panitia dalam menyiapkan segalanya. Peserta juga penuhi semuanya, semua yang ada di MTP sehingga kompetisi bisa berjalan dengan baik.
Kita nggak bisa kerja sendiri. Oke. Nah, kalau ini sudah sesuai dengan kebutuhan MTP, juri langsung lanjut ke LKS. Nah, juri juga mendapatkan benefitnya tadi apa? Pengalaman. Dan bisa memberikan saran-saran dan literasi bagi publik atau private sector. Ya. Jadi kita semua harus mendapatkan sesuatu. Technical committee atau panitia teknis, ya pasti kapasitas institusinya meningkat dan yang terlibat misalnya Bapak Ibu guru, kapabilitas gurunya meningkat. Ada yang didapat dari kegiatan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini teknik panitia teknis, persiapan panitia teknis. Jadi persiapan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tanpa persiapan yang baik, maka kompetisi itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka koordinasi itu penting. Siapa yang berkoordinasi? Koordinasi tim, panitia, daerah, pusat, dan MTV developer. MTV developer dalam hal ini siapa? Tim juri. Oke. Kemudian proses persiapannya apa saja? Melengkapi seluruh sarpras sesuai dengan MTP, melengkapi material lomba, setting sarpras dan material lomba per peserta, melengkapi dokumen lomba, melengkapi sarpras lomba. Nah, kalau sudah lengkap, kita bisa melakukan double check dan disegel ya bahwa ini persiapan sudah oke. Kalau sudah tidak ada isu, tidak ada hal yang perlu didiskusikan lagi, maka pastikan selesai H-14. Pengecekan panitia bisa dilakukan H-7. H-7 sudah selesai, tidak ada bingung lagi mencari macam-macam. Nah, ini bisa dilakukan dengan apa? Dengan kesadaran terhadap proses bisnis proses dari satu organisasi. Baik itu organisasi jangka pendek atau organisasi jangka menengah atau memang organisasi yang sudah ada. Kesadaran itu menjadi penting untuk mensukseskan ini semua. Oke. Nah, ini gambaran umum penilaiannya Bapak Ibu pembimbing. Jadi di sini di sisi kanan Bapak Ibu ada World Skill Standard Specification Allocation. Jadi tahun ini soal LKS kita itu kita coba standarkan dengan standar World Skills. Di yang putih ini adalah standar kita, yang tipis ini adalah standar kita, yang tebal ini adalah standarnya World Skills. Apa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6? Seperti yang saya sampaikan tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah World Skill Occupational Standard atau WSOS. Jadi adik-adik kita nanti akan dituntut sebagai seorang teknisi refrigeration dan air conditioning itu memiliki 6 occupational standard yang hasil dari TNA World Skill. Yang pertama adalah Work Organization and Management. Di dalam MTP itu ada penilaian Work Organization Management. Jadi manajemen kerja itu menempati penilaian 10%. Kemudian yang kedua itu adalah interpersonal dan komunikasi. Communication dan interpersonal skills itu menempati 5% penilaian. Jadi kalau lapor-lapor itu penting adik-adik. Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian yang ketiga itu desain ya, refrigeration and air conditioning system. Ini menempati posisi 15%. Kemudian yang keempat paling tinggi ini adalah bagaimana adik-adik melakukan installation refrigeration dan air conditioning system berdasarkan gambar dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Jadi ini tadi adalah dari desain instalasi. Penilaian instalasi menjadi penting karena ini 30%. Kemudian setelah instalasi apa? Setelah instalasi ini adalah melakukan commissioning. Commissioning itu 20. Jadi kalau commissioningnya gagal 20 hilang. Commissioning, baik itu commissioning kelistrikan, baik itu commissioning fungsi, baik itu commissioning visual untuk memastikan bahwa produk yang dibuat itu sesuai dengan kualitas yang baik. Ini 20. Kemudian yang keenam itu adalah fault finding and repair. Ini juga ada 20. Oke. Jadi kira-kira ini penilaiannya. Apa saja aspek penilaiannya? Jadi di sini ada kriteria.
kriterianya yang pertama adalah komponen fabrication sesuai dengan MTP yang sudah disebar Bapak Ibu, yang sudah dirilis. Kemudian komponen positioning dan dual pressure controller setting ya. Ini memposisikan komponen-komponen seperti pressure gauge, kemudian panel listrik, kemudian coil LKS itu sendiri, kemudian kompresor, kemudian filter dryer, kemudian hand valve dan lain sebagainya, sampai dengan pressure controller setting, dual pressure controller setting. Kemudian yang ketiga apa? Setelah semuanya setting dilakukan, maka yang dilakukan adik-adik kita adalah melakukan proses pekerjaan pemipaan dan pressure test. Ini poinnya 24. Kemudian electrical installation, kemudian penilaian refrigerant handling, pressure test, evacuation dan charging, kemudian penilaian commissioning and report, dan health, safety, environment. Nah, kurang lebih ini nanti penilaiannya Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Kemudian nah, di sini penilaiannya ada dua, yaitu measurement and judgment. Kurang lebih ada 165 aspek yang kita nilai di refrigeration ini. Untuk measurement sendiri ada 138 dan judgment ada 27. Oke. Nah, ini kita bicara teknis. Tas A, Bapak Ibu. Tas A, kalau Bapak Ibu pegang pegang MTP atau test project, tas A itu adalah membentuk coil LKS. Nah, membentuk coil LKS ini yang dinilai adalah ketepatan ukuran, ketepatan dimensi, kualitas bracing, kebersihan dan kerapihan, kemudian kesesuaian bentuk, apakah sesuai dengan gambar atau tidak. Kemudian akan masuk ke penilaian kemampuan menginterpretasi gambar teknik dan faktor keselamatannya, ketiganya. Nah, ini adalah gambaran proses pengerjaan MTP tas A1. Ya. Jadi peserta, ada beberapa poin yang harus ditekankan kepada peserta kalau kita membimbing peserta Bapak Ibu. Cara pengukuran, cara bending, cara tidak bekerja berulang-ulang. Sekali potong pipa mereka harus sudah bisa menghasilkan ukuran yang tepat. Itu penting untuk disampaikan dan dilakukan berulang-ulang untuk mencapai target waktu dan performance maksimal. Nah, kemudian apa saja yang dinilai? Nah, ini proses bendingnya. Kemudian, yang dinilai adalah tadi ketepatan dimensi, ya. Ini harus sesuai betul dengan gambar. Kemudian kelurusan pipa. Jadi kelurusan pipa itu adalah di sini, Bu. Ini ada celah setengah mili aja nilainya kurang. Jadi harus betul-betul lurus pakai penggaris mistar. Jadi teknik meluruskan pipa juga penting. Untuk apa sampai sedetil itu? Karena patokan kita adalah best practice. Terserah kalau tidak bisa mencapai itu, ya resikonya kurang poinnya. Yang paling bisa itulah yang nilainya paling tinggi dan itulah juaranya. Seperti itu. Oleh karena itu latihan menjadi penting Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mengakses pada waktu latihan juga menjadi penting. Dan metode ini bisa diaplikasikan ke materi-materi pembelajaran dalam keseharian sebenarnya. Nah, ini harus lurus benar. Oke. Nah, kemudian tas A2 itu adalah membuat metering device. Ada dua yang harus dibuat. Jadi mereka harus para peserta harus membuat pipa kapiler ini sesuai dengan gambar. Oke. Dan ini waktunya terbatas. Jadi perlu latihan juga. Prosedurnya harus tepat juga. Apa saja prosedurnya? Prosedurnya dalam pengelasan harus menggunakan nitrogen untuk mencegah oksidasi yang akan terjadi jika terjadi pemanasan di luar pipa. Karena jika tanpa nitrogen, proses glazing itu pasti akan menimbulkan kerak. Jadi ini adalah best practice yang memang prosedur yang harus dilakukan. Kemudian prosedur safety-nya apa? Sebelum melakukan pengelasan, maka si peserta harus, ini bisa menjadi catatan Bapak Ibu karena ini masuk penilaian, si peserta harus lapor ke jurinya atau expertnya bahwa mereka akan melakukan pengetesan kebocoran. Apakah ada yang bocor nih tabung lasnya atau tabung asetilin, tabung oksigen.
menggunakan air sabun. Dipastikan dulu tidak ada yang bocor. Nah, karena ada kemungkinan kalau terjadi kebocoran itu meledak, maka lomba jadi bubar, Bapak Ibu. Ya, jadi harus dipastikan dulu, ini adalah prosedur teknis yang harus dilakukan peserta. Oke, itu adalah tas A2. Bentuknya seperti ini sesuai dengan gambar. Nah, kemudian tas A3. Tas A3 itu adalah melakukan proses pelubangan, Bapak Ibu. Pelubangan sesuai dengan gambar. Ya, gambarnya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini juga dituntut kepresisian yang tinggi dalam melakukan pengukuran, mulai dari pengukuran hingga pelubangan. Nah, pada saat pelubangan peserta wajib menggunakan masker dan kacamata karena di sana ada kemungkinan peserta bisa kemasukan benda asing di matanya. Ya. Jadi kacamata itu dilakukan pada saat pengeboran, penanganan refrigeran. Kalau sarung tangan sepanjang lomba, masker itu pada saat pengemburan dan penanganan refrigeran. Oke. Nah, cara penilaiannya gimana? Penilaiannya kita menggunakan guidance-nya berupa plastik transparan. Nah, di sana ada beberapa ukuran. Kalau tidak tepat, ya seperti gambarannya ini, kita akan tempelkan itu. Maka ini bagi panitia juga menjadi catatan. Ukuran dari dari cradle yang dipakai untuk kerja itu harus presisi dan harus siku. Kalau tidak, nanti akan merugikan peserta. Oke. Jadi kita akan menggunakan plastik transparan ini untuk melakukan penilaian. Nah, di tengah ini adalah yang mendapatkan nilai full. Kalau seperti ini di kanan, ini nilainya menjadi tidak full. Jadi kemampuan siswa dalam membaca gambar dan melakukan pengukuran, penandaan dan pengeboran itu menjadi penting. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian aspek kritis penilaian live marking. Dalam hal ini housekeeping. Ini berlaku bagi seluruh tas, ya. Setiap kali selesai tas, pastikan jarum penunjuk gauge pada seluruh gas yang digunakan pada posisi 0. Tidak boleh ketika mau meninggalkan area lomba, baik itu mau istirahat, baik itu diberhentikan oleh juri karena waktu sudah habis, itu gas itu tertinggal dalam kondisi membaca tekanan, yang artinya masih ada potensi kebocoran atau kalau ada tikus lewat dan lain sebagainya digigit dan menimbulkan potensi bahaya lain. Kemudian area kerja bersih, tidak ada sedikit pun sampah atau sisa material apapun. Pada saat 5 menit lagi, itu sudah artinya adik-adik peserta sudah aware dengan kebersihannya. Satu potong kabel ada di area lombanya, kulit kabel itu akan mempengaruhi penilaian Anda. Kenapa demikian, Pak? Karena acuan kita adalah best practice. Oke. Kemudian material dan peralatan telah dirapikan. Nah, ini menjadi penting. Kalau Anda harus latihan, adik-adik harus latihan ketika mendengar 10 menit lagi itu sudah aware. Cukup nggak waktu saya untuk merapikan, membersihkan dan menutup tabung gas. Nah, seluruh lubang material dan part yang sudah terpakai atau belum terpakai dipastikan tertutup untuk mencegah kontaminan masuk ke sistem, kontaminan dan kelembaban. Jadi ini ketika peserta dinyatakan berhenti waktunya, juri akan memeriksa housekeeping. Aspek pemeriksaannya apa? Ya 4 hal ini. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini proses pengerjaan MTP untuk B. B itu adalah memasang komponen elektrikal di panel. Nah, ini pastikan semuanya kencang. Nanti akan mempengaruhi penilaian. Artinya kita menilai berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan like and dislike. Nah, kemudian ini contoh, ini yang untuk lomba KKIN sama dengan LKS nasional, Bapak Ibu. Ini contohnya untuk tas B2. Tas B2 itu adalah komponen positioning. Ya. Jadi di sini ada panel, kemudian ada pressure gauge, ada dual pressure gauge, ada coil LKS-nya di sini, kemudian di sini ada ada hand valve, ada kompresor, ada kondensor, ada fan kondensor. Nah, di sini nanti akan dinilai belakangan yaitu side glass dengan filter dryer.
walaupun pekerjaannya ada di B, maka penilaian side glass dan filter dryer ini akan diambil di terakhir, karena sebelum pemipaan dipasang ini masih belum bisa dipasang. Karena pada prinsipnya untuk memasang filter dryer itu sebetulnya tidak boleh dibuka dulu. Filter dryer harus dipasang di terakhir untuk mencegah kontaminan tadi. Gitu. Ini standar worst case. Oke, baik. Nah, bagaimana melakukan pengesetan dual pressure controller? Nanti Bapak Ibu dan adik-adik bisa lihat di ini sudah saya upload dari sebulan yang lalu. Ini untuk KKIN tapi sama untuk LKS juga. Silahkan adik-adik nanti kunjungi SH Public Skills Learning. Di situ ada materi-materi pembelajaran dan juga terkait tentang kompetisi. Dan mungkin nanti untuk bahan retensi Bapak Ibu pembimbing dan adik-adik semua, materi presentasi ini akan saya upload di channel ini. Oke, jadi untuk mengingat kita semua. Nah nanti silahkan ini dilihat di channel ini, silahkan dicatat channelnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja. Jadi kita sudah sediakan resource-nya ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian proses pengerjaan B2 ini pemasangan, setiap itu harus betul-betul kenceng semua. Kalau cuma ada 4 lubang baut kemudian 3 lubang baut ya pasti akan mempengaruhi penilaian. Nah kemudian pemipaan, proses pengerjaan MTP. Tas C itu adalah pemipaan C1, C2, C3, C4. Nah ini akan kita berhentikan, diatur waktunya. Nah ini juga harus setiap kali mau bracing, adik-adik harus memastikan bahwa tabung tidak bocor, baik itu di tabungnya, baik itu di torchnya. Oke, tadi sudah dijelaskan. Nih. Contohnya caranya seperti ini. Jadi silahkan bawa sabun kalau panitia tidak menyediakan. Ya, ini dipastikan dulu. Ini setiap kali akan melakukan proses pemelasan atau bracing. Nah, kurang lebih seperti itu prosedur yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kita semua, Bapak Ibu. Jadi itu harus dilakukan setiap saat sebelum melakukan pekerjaan bracing. Nah, kemudian penilaian pemipaan, flaring. Di sana akan ada beberapa flaring atau banyak flaring. Flaring itu dinilai dengan menggunakan flare gauge, Bapak Ibu. Jadi setiap hasil flaring peserta harus melapor dan untuk diperiksa juri hasil flaringnya sesuai atau tidak. Kita menggunakan flare gauge. Tidak boleh nyeplos, tidak boleh nggak masuk. Jadi harus ada stopper di dalamnya itu. Lanjut. Nah, aspek kritis penilaian di A1 coil LKS. Dimensi sesuai dengan gambar, kelurusan pipa atau copper tube, pencegahan kontaminan. Untuk jurinya, siapkan mistar baja, lembar catatan di MTP untuk penilaian proses. Jadi proses itu kalau ada kesalahan nanti akan ditulis di MTP supaya memudahkan juri untuk melacak lagi penilaiannya dan membuktikan kalau ada komplain dari peserta atau pembimbing. Kemudian marking form, jadi mempersiapkan marking form.
ini A2. Oke, ini tas A2 sama penilaiannya adalah tadi kurang lebih pembukaan. Kemudian A3, ini lubangnya. Diameter lubang atau bor yang digunakan harus sesuai dengan gambar, karena kita bekerja berdasarkan gambar. Posisi lubang itu dinilai berdasarkan koordinat lubang X dan Y. Kalau X-nya benar, Y-nya salah, ya salah gitu ya. Kemudian pekerjaan berhasil diselesaikan dalam alokasi waktu yang tersedia. Ini menjadi nilai juga. Assessment tools jurinya adalah plastik transparan untuk mempercepat proses, lembar catatan di MTP untuk penilaian proses, dan marking form. Kita lanjut. Kemudian komponen atas ya, komponen atas ini B. Ini posisi level komponen, kedataran komponen, dimensi pemasangan dan kualitas pemasangan, kelengkapan dan kekencangan, fastener struktur pemasangan. Kemudian pemasangan water condensate drain dan selang pembuangan itu juga harus dilakukan di B. Housekeeping ini selalu dinilai tadi. Assessment tools jurinya apa? Water level, mistar baja, lembaran catatan MTV sama marking form. Kemudian ini hand valve itu dimensi pemasangan, kekencangan sama kurang lebih, alat untuk juri juga sama. Kemudian yang bawah itu dimensi pemasangan sama, penilaian karakteris penilaiannya sama. Nah kemudian ini masih tetap sama. Coil LKS itu diukur kerataannya. Kerataan di depan dengan mistar baja 600 mili oleh juri dan komisioner. Kalau ada selisih misalnya 3 mili, ada yang renggang 3 mili, ketika kita ukur diagonal atas, diagonal bawah, kemudian datar, itu akan mempengaruhi penilaian juga. Jadi harus betul-betul rata. Oke. Dual pressure controller setting, apa yang dinilai? Prosedur setting, dokumentasi, dan housekeeping di akhir tas. Jadi bukan sekedar ngecek saja, tapi sesuai dengan persyaratan yang ada di MTP. Jadi assessment tools bagi jurinya apa? Lembar catatan MTP, kemudian dokumen setting parameter yang sudah dicatat oleh siswa atau peserta. Nah kemudian aspek kritis penilaian C1 sampai dengan C5, pemipaan ini jelas. Kelurusan pipa, horizontal vertikal, pipe support atau klem pipa itu sudah dipasang sesuai dengan keperluan, minimal setiap jarak 40 cm atau 30 saya lupa, itu harus ada klem. Kemudian prosedur bracingnya benar, hasil flaring dan pemasangan flaring tadi dinilai dengan menggunakan flare gauge, hasil bracingnya, kesesuaian urutan instalasi dengan gambar. Ini maksudnya apa? Ketika di gambar ini urutannya T-nya di sini itu ikut di sini garis ini, maka ketika ada peserta masang T di sini walaupun ini sama, itu artinya peserta tidak memperhatikan gambar. Jadi harus betul-betul urutannya sesuai dengan gambar. Urutan ya Pak, bukan tata letak. Urutan pemipaan, bukan tata letak. Oke, urutan pemipaan sesuai dengan skema. Karena ini gambar skematik, bukan gambar tata letak. Oke, kalau tata letaknya sesuai dengan yang ada di komponen positioning. Kemudian housekeeping di akhir setiap sesi dan prosedur penyambungan flare nut. Oke, prosedur penyambungan flare nut, adik-adik harus menunjukkan ke juri ketika setelah selesai pemeriksaan menggunakan flare gauge, ketika mau mengencangkan atau mau menyambungkan flare nut, lapor ke juri bahwa adik-adik menggunakan oli untuk mengolesi atau untuk pengolesan ujung flaring. Ya, saya menggunakan oli. Lapor aja sekali cukup, yang jelas itu udah awareness adik-adik untuk menggunakan oli sebelum menyambung flare nut. Olinya apa? Olinya R134 sesuai dengan oli yang digunakan di sistem. Oke. Kemudian assessment tools juri. Apa saja mistar baja, water level ini para juri disiapkan, Pak Ahmadi, Pak Kolbi. Kemudian lembar catatan MTP, kemudian marking form, kemudian flare gauge. Oke. Electrical installation, apa yang dinilai? Penataan kabel, adakah kerusakan kabel,
penggunaan spiral kabel untuk melindungi kabel, peletakan dan dudukan kabel pakai mounty dan insulok, kemudian gesekan kabel dengan benda lain. Harus tidak ada gesekan kabel dengan benda lain. Kira-kira ini. Kemudian apa yang harus dilakukan juri? Visual observation, lembar catatan di MTP untuk penilaian proses dan marking form. Nah, kemudian electrical installation-nya, warna kabelnya, penggunaan skun yang relevan, kekuatan sambungan terminal, kesesuaian sambungan setiap komponen, dan gambar dan housekeeping. Ini sama. Kemudian electrical test dan dokumen. Ini pada saat melakukan tes. Seluruh sambungan listrik sesuai dengan standar, penggunaan skun yang relevan tadi, operasi sistem dan housekeeping. Oke. Refrigerant handling, prosedur penggunaan gas N2. Jadi pada saat kita melakukan pressure test itu ada dua tahapan. Yang pertama adalah separuh tekanan yang dipersyaratkan, lapor ke juri, periksa kebocoran menggunakan air sabun. Satu saja yang tidak diperiksa akan mempengaruhi penilaian, satu titik saja yang harus diperiksa dan lupa tidak diperiksa. Kemudian baru setelah tidak ada kebocoran masuk ke tekanan full, itu press yang dimaksud secara bertahap. Kemudian pengecekan kebocoran, valve yang relevan dibuka, semua valve dibuka, waktunya selama 10 menit tidak bocor, tidak terjadi penurunan 1 K atau 1 Kelvin. Kemudian housekeeping dinilai dan dokumentasi. Saya kerja kok nggak dinilai karena dokumentasinya nggak ada. Bukti pekerjaan adalah dokumentasi. Oke. Kemudian visual observation yang dilakukan juri, lembar catatan di MTP, lembar isian di MTP, dan marking. Nah, ini evakuasi sama kurang lebih ya. Prosedur keberhasilan vakum standing time selama 10 menit apakah naik atau tidak, kemudian housekeepingnya, kerapihan area kerja, dan dokumentasi. Asesmen tools jurinya apa? Sama. Refrigerant handling, ini bapak-bapak dan adik-adik enak kalau sambil pegang MTP. Nah, ini charging system pengisian, prosedur pengisiannya seperti apa, pengecekan kebocorannya sesuai atau tidak. Artinya adik-adik dan bapak ibu harus menyediakan alat pengecekan kebocoran pada saat sistem nyala, yaitu electronic leak detector. Ini penting karena ini adalah prosedur. Kemudian cara menyimpan silinder refrigeran juga harus dicek kebocorannya juga. Kemudian housekeeping dan dokumentasi. Ini juri melakukan penilaian. Nah, ini pre-commissioning dokumen. Keberhasilan sistem operasi akan dilihat oleh juri. Apakah sistem bisa dioperasikan dengan satu kali coba atau perlu dimodifikasi. Kemudian dokumentasinya, misalnya dimodifikasi atau terjadi kesalahan penyambungan listrik atau bahkan short, maka pre-commissioning dan dokumen pasti akan mempengaruhi penilaian. Kemudian ini penilaian jurinya. Nah, dokumen commissioning juga akan dinilai. Seluruh pengisian dokumen benar, ada tanda tangan juri, pendokumentasiannya benar. Nanti bukan sekedar dilihat juri tetapi dilihat dari sistemnya juga, apakah si peserta ini ngarang hanya hafalan atau betul-betul diambil dari sistemnya yang sudah jalan. Kemudian visual commissioning dan tes fungsi. Jadi untuk memastikan produknya baik, maka kualitas freeze yang bisa dibentuk oleh sistem itu akan dicek secara visual dan akan dinilai. Kemudian cover komponennya sudah dipasang atau belum, misalnya cover dual pressure control, cover kelistrikannya si kompresor dan lain sebagainya. Itu tidak boleh diabaikan, harus dipasang dan benar dan kencang, bukan hanya dipasang ditutupkan saja. Kemudian instalasi penampungan airnya apakah dipasang atau tidak, ya. Penampung air kondensat yang salurannya diambil dari kondensat drain channel atau saluran. Kemudian pemasangan valve-nya betul atau tidak posisinya. Kemudian
Kemudian adakah kerusakan benda kerja yang diakibatkan oleh kesalahan peserta, ini akan dicek di akhir. Kemudian apakah arah pemasangan komponen-komponen sesuai dengan standar manufaktur. Kemudian pengujian fungsi komponen, itu pressure test apakah betul, dual pressure apakah betul ketika sistem itu kita buat menerima over pressure dia akan trip, akan mati, dan sebaliknya ketika under pressure apakah trip, akan mati. Nah, ini dilakukan oleh juri di hadapan pembimbing dan peserta. Nah, ini safety, semua aspek safety di setiap pekerjaan dari tas A sampai tas F. Pakaian kerja dan PPE perhatikan pakai pakaian panjang, kemudian sarung tangan, kacamata, masker, sepatu safety. Kemudian apakah mengalami insiden atau tidak, ini juga akan diamati oleh juri sepanjang waktu lomba. Penggunaan nitrogen, housekeeping, kerusakan komponen. Nah, ini menjadi faktor penilaian dalam safety. Pak, anak saya bisa menghasilkan pekerjaan jauh lebih bagus dari teman-teman yang lain, dari peserta lain, tetapi dia tidak pernah lapor, tidak pernah selalu mengabaikan safety, tapi cepat kerjanya. Ya jelas karena nggak lapor, nggak itu. Jadi penilaiannya juga akan dibuat adil, pasti akan kehilangan di poin safety, di poin yang lain-lain. Jadi sekali lagi, kompetisi ini bukan hanya untuk menghasilkan satu produk yang bagus, tetapi bagaimana menjalankan prosedur dan mematuhi SOP. Ya. Oke. Nah, ini marking plan-nya atau perencanaan marking dan distribusi marking untuk juri nanti. Banyak sekali nanti sekat-sekatnya Bapak Ibu. Jadi A1, A2 itu nanti dikerjakan dan akan kita berhentikan. Di garis merah itu adalah stop, waktu habis, dan akan dilakukan marking, baru kita lanjut ke tas selanjutnya. Sama halnya seperti itu. Yang paling panjang nanti adalah tas DEF. Kita akan memberikan waktu panjang tanpa di stop. Untuk tas A dan B itu masih sering di stop sampai dengan C4. Tuh. Oke. Kita lanjut. Ini mungkin bagi peserta dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah familiar dengan apa yang kita lakukan, karena kemarin mereka sudah melakukan lomba dengan pola seperti ini di LKS daerah. Oke, baik. Tetap semangat teman-teman guru dan adik-adik kompetitor dan panitia juga ya. Mari kita bangun awareness kita bahwa LKS bukan semata-mata lomba. Hasil adalah cerminan upaya kita dan juara itu hanyalah bonus. Prestige, value, dignity, authority. Artinya kebanggaan, kemudian martabat dan kehormatan itu atau kewibawaan yang paling tinggi adalah kompetisi ini turut meningkatkan efektivitas transfer skills kita kepada peserta didik, sehingga kita turut mensukseskan cita-cita besar bangsa kita di tahun 2045 sesuai dengan kapasitas kita sebagai instruktur atau guru. Jadi jangan kecewa ketika belum mendapatkan juara, artinya upaya kita belum maksimal. Karena kami sebagai tim juri akan selalu berusaha membuat penilaian ini seadil-adilnya. Oke. Baik, saya kira dari saya cukup sekian. Sebaik-baik makhluk adalah yang bermanfaat bagi makhluk lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmadi.